dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk boleh dapat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tapi sebelum itu mungkin tidak etis rasanya ketika saya berbicara di depan sini, tetapi saya tidak memperkenalkan nama saya, sehingga mungkin di dalam benak Bapak Ibu sekalian akan bertanya-tanya sebenarnya dia itu siapa begitu. Jadi di sini saya atas nama Elsa Pratima Limbong, mungkin sebentar kalau ada yang ingin ditanyakan bisa panggil nama Elsa saja. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Megarizky Makassar, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, di sini sebenarnya sasaran utama pelaksanaan program penyuluhan KB ini sebenarnya adalah berfokus pada pasangan usia subur atau biasa kita lebih kenal dengan singkatan PUS, yakni suami istri, di mana istri berusia 15 sampai 49 tahun karena pada usia ini mempunyai kemungkinan untuk hamil dan memiliki anak. Tetapi mungkin di sini yang hadir bukan hanya yang deretan usia 15 sampai 49 tahun ya. Mungkin di sini ada yang belum berusia 15 tahun, bahkan juga pasti ada yang sudah lebih dari 59 tahun. Tetapi tidak mengapa ya, karena di sini kita akan membahas tentang keluarga, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas dalam keluarga. Jadi tidak apa-apa kita sama-sama belajar sehingga mendapat ilmu, dan ilmu tersebut juga bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, khususnya dalam ruang lingkup atau ranah keluarga kita sendiri. Nah, di sini tujuan kami itu kami harus mampu menjelaskan program kami ini sehingga kami dapat mengubah pola pikir yang dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga Bapak Ibu sekalian mau dan mampu merencanakan sendiri keluarga agar keluarga di dalam keluarga Bapak Ibu saudara sekalian sendiri itu bisa menjadi keluarga yang berkualitas. Nah, akan tetapi sebelum itu mungkin di sini masih ada beberapa orang atau masih ada di antara kita yang belum tahu atau masih bertanya-tanya apa sih program KB ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi program KB ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan pertumbuhan penduduk serta bertahap dengan mengendalikan fertilitas PUS atau yang kita kenal dengan pasangan usia subur, baik dengan mengatur jarak angka kelahiran anak serta mencegah kehamilan bagi yang menderita sakit dan menyetop kelahiran bagi yang sudah mempunyai 2 atau 3 anak. Nah, tetapi untuk selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam lagi tentang program KB ini akan dibawakan oleh rekan-rekan saya yang lainnya, dan sebentar mereka akan memperkenalkan diri mereka masing-masing dan materi akan lebih dikaji oleh mereka. Saya hanya memaparkan beberapa saja, dan waktu selanjutnya saya akan persilakan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini sangat meningkat angka kelahiran bayi dikarenakan adanya kebijakan diam di dalam rumah atau kebijakan yang sekarang berlaku, yaitu PPKM di berbagai wilayah untuk menghindari penyakit COVID-19 ini. Adapun tujuan kami melakukan penyuluhan ini yaitu kami berharap dapat mengurangi angka kelahiran anak di tahun yang akan datang. Adapun tujuan program keluarga berencana yaitu yang pertama, membentuk keluarga kecil yang sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua, mencenangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian
ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Dan yang terakhir, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Program keluarga berencana pada penerapannya, BKKBN selaku Badan Pengelola Program Keluarga Berencana mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Jenis-jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan yaitu yang pertama ada kondom, pil KB, suntik KB, implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi. Kami menyadari bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini tidak sedikit ibu yang takut ke tempat KB, tetapi kami akan terus melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan kepada ibu bahwa program KB ini sangat penting baginya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program keluarga berencana, di mana dalam penerapannya BKKBN selaku Badan Pengelola Program Keluarga Berencana mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Berikutnya di sini ada jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada kondom. Kondom masih menjadi alat kontrasepsi terpopuler dan paling umum ditemukan di pasaran. Kondom ini bekerja dengan cara mencegah sperma masuk ke dalam vagina yang hanya perlu digunakan saat berhubungan seks. Jika digunakan dengan benar setiap kali berhubungan intim, alat KB ini 98% aman dan efektif mencegah kehamilan dan penularan penyakit seksual. Yang kedua di sini ada pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi bagi wanita yang menggunakan metode hormonal. Pil KB umumnya mengandung hormon progestin dan estrogen yang berfungsi mencegah ovulasi. Penggunaan pil KB yang tepat juga dapat membantu peningkatan sindrom PMS, kram, serta melancarkan haid dan juga membantu mengurangi resiko tumor rahim, kista ovarium, dan resiko payudara fibrosistik. Yang ketiga di sini ada IUD atau intrauterine device, adalah jenis alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim dan berfungsi menghadang sperma agar tidak membuahi sel telur. Yang terakhir di sini ada implan. KB implan atau susuk merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil yang bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Baik, di sini saya Teresia Rosalilima Masubun dengan NIM B1B19056 akan menjelaskan tentang manfaat program keluarga berencana. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang dan memberikan dampak baik bagi ibu dan bayi. Selain itu, program KB juga dapat memberikan pengaruh yang baik untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh pada anak dengan jarak anak pertama dan kedua antara 3 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Suami istri yang tidak menjalankan program KB berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan tersebut. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Meskipun dilakukan antara
suami istri, hubungan seksual tidak terlepas dari risiko terjadinya penyakit menular seperti penyakit AIDS atau HIV. Namun hal itu bisa dicegah dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Yang kelima, menurunkan angka kematian pada ibu dan bayi. Manfaat program keluarga berencana antara lain adalah untuk menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Di sini masih dijumpai masyarakat terutama pada kematian atau kehamilan yang berisiko tinggi, mengalami komplikasi seperti pada wanita yang berusia 35 tahun yang memiliki penyakit kronis tertentu, maka bisa mengakibatkan depresi atau kematian. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Semua yang direncanakan dengan baik, hal itu bukan cuma masalah waktu, tapi juga soal ekonomi, pendidikan, dan pendidikan anak, dan pola asuh. Jika semua direncanakan dengan baik, peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar dalam keluarga. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.